Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang akhlak, etika, dan moral. Tonton sampai habis ya. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Anati Latifayana Putri dari Prodi Manajemen. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian dari akhlak, etika, dan moral. Pengertian akhlak. Secara bahasa, bentuk jamak dari akhlak adalah kuluk yang memiliki arti tingkah laku, perangai, dan tabiat. Secara istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Pengertian etika, sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena itu yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia. Pengertian moral, secara bahasa dibentuk dari kata mores yang artinya adat kebiasaan. Moral ini selalu dikaitkan dengan ajaran baik atau buruk yang diterima umum atau masyarakat. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Yang kedua adalah ruang lingkup akhlak etika. Ruang lingkup akhlak ada 5, yakni yang pertama akhlak pribadi, di mana yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu mensyafi dan menyadari dirinya sendiri, karena hanya dengan isyaf dan sadar kepada diri sendirilah bakal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Kedua, akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Ketiga, akhlak bermasyarakat. Kehidupan dan perkembangan masyarakat dapat lancar dan tertib jika tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat bertindak menuruti aturan-aturan yang sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku. Yang keempat, akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Yang kelima, akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Ruang lingkup etika. Yang pertama, etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran, lama dan baru tentang tingkah laku manusia. Kedua, etika menerangkan mana yang baik dan mana pula yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika yang baik itu harus bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga, etika membahas tentang cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan, kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif mendorongnya berbuat, dan masalah pendidikan etika. Yang keempat, etika mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh juga untuk meningkatkan budi pekerti di jenjang kemuliaan, misalnya dengan cara melatih diri untuk mencapai perbaikan bagi kesempurnaan pribadi. Yang kelima, etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia, meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrahnya atau nalurinya, adat kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif yang mendorong berbuat, dan masalah pendidikan etika. Yang keenam, etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapatlah manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela. Ruang lingkup moral ada 3, yakni yang pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Kedua, kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal. Artinya, dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sama. Ketiga, kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan.
Yang ketiga, yakni perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Perbedaan berdasarkan tolak ukur. Yang pertama adalah akhlak, tolak ukurnya Al-Quran dan hadis sunnah. Etika, tolak ukurnya pikiran dan akal. Moral, tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat, aturan tertentu. Sedangkan berdasarkan sifat, etika bersifat teori, akhlak dan moral bersifat praktis. Persamaannya ada 3, yakni yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kedua, akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Yang keempat adalah nilai akhlak, etika, dan moral. Nilai yang pertama adalah nilai-nilai akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pertimbangan atau memikirkan terlebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Kedua, fungsi etika itu ialah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia atau baik dan buruk, akan tetapi dalam praktiknya etika banyak sekali mendapatkan kesukaran-kesukaran. Hal ini disebabkan ukuran nilai baik dan buruk tingkah laku manusia itu tidak sama atau relatif, yaitu tidak terlepas dari alam masing-masing. Yang ketiga, nilai moral adalah nilai-nilai yang terkait dengan tindakan baik dan buruk yang memandu kehidupan manusia secara umum. Pendapat lain menyebutkan pentingnya nilai moral sebagai nilai yang dapat mendorong orang untuk bertindak dan sebagai sumber motivasi. Oleh karena itu, nilai-nilai moral cenderung mengatur dan membatasi tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebasan. Jika nilai-nilai tersebut telah mendarah daging dalam diri seseorang, maka akan membentuk kesadaran moralnya sendiri. Orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.